Modul 6. Perencanaan sipon. Di akhir modul ini, diharapkan mahasiswa dapat merencanakan dimensi dan perhitungan hidrolis dari sipon. Sipon adalah bangunan yang membawa air melewati bawah saluran lain, biasanya saluran pembuang atau sungai. Pada sipon, air mengalir karena tekanan, sehingga aliran yang terjadi adalah aliran pada saluran tertutup. Perencanaan hidrolis sipon mempertimbangkan kecepatan aliran dalam sipon, kehilangan energi pada peralihan masuk, kehilangan energi akibat gesekan, kehilangan energi pada bagian siku sipon, dan kehilangan energi pada peralihan keluar. Di dalam perencanaan bangunan persilangan, sipon dipilih apabila tinggi jagaan ketika debit banjir terjadi relatif kecil, biasanya kurang dari 1,5 meter untuk sungai yang menghanyutkan pohon-pohon. Bila tinggi jagaan relatif besar, dipilih bangunan persilangan berupa talang yang akan dijelaskan pada bab selanjutnya. Diameter minimum sipon adalah 0,6 meter untuk memungkinkan pembersihan dan inspeksi. Karena sipon hanya memiliki sedikit fleksibilitas dalam mengangkut lebih banyak air dari debit yang direncana, bangunan ini tidak akan dipakai dalam saluran pembuang. Walaupun debit tidak diatur, ada kemungkinan pembuang mengangkut lebih banyak benda-benda hanyut. Agar pipa sipon tidak tersumbat dan agar tidak ada orang atau binatang yang masuk, maka mulut pipa ditutup dengan kisi-kisi penyaring atau biasa disebut dengan trough rack. Biasanya, pipa sipon dikombinasi dengan pelimpah tepat di sebelah hulu agar tidak meluap di atas tanggul pada saluran hulu. Pada saluran-saluran yang lebih besar, sipon dibuat dengan pipa rangkap atau double barrels, guna menghindari kehilangan energi yang lebih besar di dalam pipa sipon ketika bangunan tersebut tidak mengalirkan air pada debit rencana. Pipa rangkap juga menguntungkan dari segi pemeliharaan dan mengurangi biaya pelaksanaan bangunan. Sipon yang panjangnya lebih dari 100 meter harus dipasang dengan lubang periksa atau manhole dan pintu pembuang jika situasi memungkinkan, khususnya untuk jembatan sipon. Pemasangan sipon yang panjangnya lebih dari 100 meter memerlukan seorang ahli mekanik dan hidrolik. Untuk mencegah sedimentasi, kecepatan aliran dalam sipon harus tinggi. Tetapi, kecepatan yang tinggi menyebabkan bertambahnya kehilangan tinggi energi. Oleh sebab itu, keseimbangan antara kecepatan yang tinggi dan kehilangan tinggi energi yang diizinkan harus tetap dijaga. Kecepatan aliran dalam sipon harus 2 kali lebih tinggi dari kecepatan normal aliran dalam saluran. Tidak boleh kurang dari 1 meter per detik. Atau, biasanya lebih disukai dalam perencanaan adalah tidak kurang dari 1,5 meter per detik. Kecepatan maksimum sebaiknya tidak melebihi 3 meter per detik. Perapat pada lubang masuk pipa. Bagian atas lubang pipa harus berada sedikit di bawah permukaan air normal. Ini akan mengurangi kemungkinan berkurangnya kapasitas sipon akibat masuknya udara ke dalam sipon. Kedalaman tenggelamnya bagian atas lubang sipon disebut air perapat atau water seal. Tinggi air perapat bergantung pada kemiringan dan ukuran sipon. Pada umumnya, air perapat adalah lebih dari 1,1 HV atau kurang dari 1,5 HV, sekitar 0,45 meter, dan minimum 0,15 meter, di mana HV adalah beda tinggi kecepatan pada pemasukan. Dalam perencanaan sipon, material sipon harus kuat dan cukup kaku tanpa ada keretakan akibat beban luar. Perencanaan sipon juga harus dicegah dari terjadinya erosi dasar sungai, sebab dapat menyebabkan sipon terangkat. Kehilangan tinggi energi pada sipon terdiri dari 1. Kehilangan energi akibat peralihan masuk. 2. Kehilangan energi akibat gesekan sepanjang pipa. 3. Kehilangan energi pada siku atau belokan. 4. Kehilangan energi akibat peralihan keluar.
Rumus kehilangan tinggi energi atau Z total sesuai ilustrasi gambar di samping dapat dirumuskan sebagai berikut. Z sama dengan delta HF ditambah delta HN ditambah delta HF ditambah delta HB1 ditambah delta HB2 ditambah delta HK, di mana delta HF adalah kehilangan energi akibat kisi-kisi penyaring. Delta HM adalah kehilangan energi akibat bagian pemasukan. Delta HF adalah kehilangan energi akibat gesekan sepanjang pipa. Delta HB1 kehilangan energi akibat adanya tikungan atau belokan. Di sini delta HB2 sama dengan delta HB1. Delta HK sama dengan kehilangan energi akibat bagian keluar pipa. Kisi-kisi penyaring harus dipasang pada bukaan atau lubang masuk bangunan, di mana benda-benda yang menyumbat menimbulkan akibat-akibat yang serius, misalnya pada sifon atau gorong-gorong yang panjang. Kisi-kisi penyaring dibuat dari jeruji-jeruji baja dan mencakup seluruh bukaan. Jeruji tegak dipilih agar bisa dibersihkan dengan penggaruk. Akibat adanya kisi-kisi penyaring ini akan menambah kehilangan tinggi energi, yang besarnya dapat dihitung sebagai berikut. HF sama dengan C kali V kuadrat per 2G. J sama dengan beta kali S per B pangkat 4 per 3 kali sin delta, di mana HF adalah kehilangan tinggi energi akibat kisi-kisi penyaring. V kecepatan melalui kisi-kisi meter per detik. G kecepatan gravitasi diambil 9,8 meter per detik kuadrat. J adalah koefisien berdasarkan beta faktor bentuk, nilainya adalah 2,4 untuk segi 4 dan 1,8 untuk jeruji bulat. S sama dengan tebal jeruji dalam meter. B jarak bersih antar jeruji dalam meter. Delta sama dengan sudut kemiringan dari bidang horizontal. Kehilangan tinggi energi akibat peralihan dapat dirumuskan sebagai berikut. Delta HM sama dengan koefisien akibat peralihan masuk dikali VA dikurangi V1 kuadrat per 2G. Delta HK sama dengan koefisien peralihan keluar dikali V2 min VA kuadrat per 2G, di mana delta HM adalah kehilangan energi pada pemasukan dalam meter. Delta HK kehilangan energi pada pengeluaran dalam meter. Faktor kehilangan energi yang terkandung pada bentuk hidrolis peralihan. Koefisien masuk sama dengan 0,1 sampai 0,3. Koefisien keluar diambil 0,5. VA sama dengan kecepatan aliran rata-rata di dalam bangunan. V1, V2 sama dengan kecepatan aliran rata-rata di saluran hulu dan hilir. G sama dengan percepatan gravitasi. Kehilangan tinggi energi akibat gesekan sesuai rumus berikut ini. Delta HF sama dengan V kuadrat kali L per C kuadrat kali R, di mana delta HF sama dengan kehilangan tinggi energi akibat gesekan. V adalah kecepatan aliran di dalam bangunan. L panjang bangunan. R jari-jari hidrolis. A luas penampang basah. P keliling basah. C adalah koefisien Cz sama dengan K kali R pangkat 1/6, di mana K adalah koefisien kekasaran Strickler. Kehilangan tinggi energi akibat belokan.
Adanya belokan pada sipon atau pipa menyebabkan perubahan arah aliran dan mengakibatkan perubahan pembagian kecepatan. Pada umumnya, akibat perubahan dalam pembagian kecepatan ini, ada peningkatan tekanan pisometris di luar bagian tikungan dan ada penurunan tekanan pisometris di bagian dalam tikungan. Rumus kehilangan energi pada bagian siku atau belokan dapat dirumuskan sebagai berikut. Delta HP sama dengan KB kali VA kuadrat per 2G. Harga KB atau koefisien akibat belokan sesuai dengan tabel di bawah ini. Kehilangan tinggi energi akibat belokan bulat berjari-jari. Kehilangan energi pada belokan bulat di dalam saluran pipa tekan yang mengalirkan air secara penuh, di samping kehilangan akibat gesekan, dapat dinyatakan sebagai fungsi nilai banding dari RB per D, di mana RB adalah jari-jari belokan dan D adalah diameter pipa atau tinggi saluran segi 4 pada belokan tersebut. Gambar 3.26A dan B menyajikan harga-harga KB yang cocok untuk belokan saluran berdiameter besar dengan sudut belokan 90 derajat. Pada gambar tersebut ditunjukkan bahwa nilai banding RB per D melebihi 4, maka harga KB menjadi hampir konstan pada nilai 0,07. Jadi belokan berjari-jari tidaklah lebih menghemat energi. Untuk belokan-belokan yang kurang dari 90 derajat, harga KB pada gambar tersebut dikoreksi dengan sebuah faktor seperti yang disajikan pada gambar 3.26B yang merupakan fungsi dari sudut. Berikut adalah contoh gambar sipon pada Sipon Agung Kepanjen di Kabupaten Malang. Berikut adalah contoh gambar denah potongan melintang, potongan memanjang untuk sipon persegi dari beton bertulang sesuai dengan standar perencanaan irigasi pada KP atau kriteria perencanaan 07 tentang standar penggambaran. Dan berikut adalah gambar perencanaan untuk sipon pipa beton bertulang.